on cam. Mas Ferry on cam. Ya, Pak. Oke, baik. Silakan pimpin untuk kita baca Al-Quran lebih kurang 5 menit, baru kita masuk ke materi kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bismillah dan dilanjutkan untuk membaca Al-Quran masing-masing. Silakan teman-teman, bisa dimulai bacaannya.
Bismillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, teman-teman. Baik, kita mulai ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bagi yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan di pekan depan bisa hadir. Dan teman-teman jangan lupa perhatikan bahwa absensi itu kalau tidak salah 70-30 memang punya peluang buat teman-teman untuk tidak hadir di kelas, tapi bukan berarti teman-teman harus memaksimalkan peluang ketidakhadiran itu. Itu hanya dalam keadaan urgent saja. Manfaatkan kehadiran itu semaksimal mungkin, karena dalam proses belajar itu istiqomah untuk hadir menuntut ilmu itu yang terpenting. Terkait kita kuliah itu, kita di kampus itu, pendidikan mengajari kita proses berpikir. Untuk ilmu, teman-teman bebas menggali dan bahkan akan lebih banyak mendapatkan ilmu tidak di kelas atau tidak di kampus. Bahkan banyak ilmu yang teman-teman dapatkan yang sifatnya praktis dan sifatnya by pengalaman, itu semuanya banyak yang di luar kampus. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa juga perbanyak sholawat terus, terlebih di bulan ini, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya sebelum mulai kuliah mau konfirmasi dulu nih. Yang upload video ke YouTube Putri Nur Hasanah ya? Iya Bapak, betul. Saya belum tahu karena memang sistem ini kan baru nih. Pas masa saya nggak ada yang online Zoom begini. Ini diupload dari awal kita record sampai selesai atau gimana? Dari awal sampai selesai Bapak. Oh, Jadi dari awal sampai selesai. 1 jam lebih itu ya diupload semuanya dalam satu rekaman. Oh, baik. Nggak, soalnya kan kalau misalkan kita memang mau dimanfaatkan buat bukan konten sih sifatnya, ya yang di-share di YouTube, setahu saya memang harusnya yang dipresentasikan saja, tapi khawatir saya gitu kurang etis untuk share. Nanti saya bicarakan dengan Ibu Lisian terkait itu. Kan kita banyak ngobrol nih, maksudnya interaksinya interaksi di kelas, dan itu jadinya kayak dipublish di YouTube, dikonsumsi publik gitu. Saya baru tahu sistemnya begitu. Jadi nanti saya coba tanya lagi polisi ya. Oke, baik teman-teman, mungkin nanti saya coba paparkan beberapa hal terlebih dahulu. Kita tidak akan lama insya Allah untuk malam ini. Namun sebelum itu saya mohon maaf teman-teman, karena tadi harus kita rubah jadwalnya ke malam ini, dan teman-teman mungkin ini sudah dalam kondisi untuk istirahat, kondisi capek, kuliah dari pagi ya. Jadi insya Allah malam ini tidak akan dilama-lamain. Biar teman-teman bisa istirahat, besok Senin kerja, dan juga tidak menguras
pikiran dan dengar teman-teman itu ke titik penghabisan lah. Jadi tetap nikmati perkuliahan malam ini. Oke. Kemarin yang kirim ke saya memang tidak semuanya yang tugas jurnal review. Yang laki-laki tidak salah satu yang mengumpulkan. Mas Ferry ngumpulin nggak yang ke saya? Yang di WA ya Pak? Ngumpulin Pak yang di WA. Nah, saya mau mendengar pendapat teman-teman dulu nih terkait jurnal review. Gimana? Ayo silahkan on cam, silahkan buka mic-nya buat berbicara, silahkan nggak apa-apa. Testimoni dulu nih. Sebelumnya udah pernah dapat tugas begitu nggak? Enggak, Bapak. Belum Pak. Belum. Terus gimana setelah dapat tugas begitu? Luar biasa. Ini siapa yang ngomongnya? Oh, Nurhaya. Gimana Nurhaya? Luar biasa, Pak. Berpikir keras. Terus utarakan aja. Saya pengen dapat testimoni teman-teman. Karena jangan sampai ini terkesannya pemaksaan, dalam artian teman-teman tidak enjoy menjalani tugas. Gimana? Enjoy aja, Pak. Siap, oke. Ada lagi yang mau berbicara? Sebelum saya lanjutkan pertanyaannya nih. Kalau memang nggak kuat, boleh angkat tangan sebelum sampai ke... Karena kan ini saya rasa semuanya baru pertama ya dapat tugas begini, jurnal review. Memang itu sebenarnya berat buat yang S1, tapi bukan sesuatu yang tidak didapatkan di S1 gitu. Kalau di kampus-kampus lain memang kebanyakan tugas ataupun kesehariannya itu ya begitu gitu. Bacaan, terus meringkas dan memaparkan atau membuat satu ide baru dari satu teori. Bukan ide baru, maksudnya menjelaskan dari satu teori dan prakteknya seperti apa, realita yang terjadi, bagaimana. Itu melatih teman-teman bagaimana membuat proses berpikir itu lebih analitis, dan teman-teman bisa lebih mengerti ketika menemukan satu dan lain hal kejadian-kejadian yang teman-teman alami di keseharian maupun di tempat kerja. Intinya, ini akan membantu proses berpikir dan kritisnya kita, khususnya terkait tulisan ya. Kalau fenomena nanti kita sama-sama mengalami di dunia nyata lah. Oke, berarti saya dapat kesimpulan tetap lanjut ya, sesuai kesepakatan di kontrak kuliahnya. Lanjut, Pak. Lanjut, oke, baik. Mas Ferry gimana? Aman nggak? Aman Pak, aman. Aman ya? Siap. Untuk pekan ini tidak ada tugas yang jurnal, tapi terima kasih. Oke, biar teman-teman rileks dulu. Saya tahu ini kayak apa namanya, shock lah. Teman-teman mendapatkan tugas yang tidak biasanya. Jadi untuk pekan ini tugasnya jurnal yang kemarin sudah di review. Jurnal itu
dibuatkan PPT-nya, terus pekan depan dipresentasikan. Baik, Bapak. Nanti saya kasih beberapa template PPT untuk presentasi teman-teman itu lebih menarik dan lebih interaktif dan Ya, Pak. enak dilihat. Jadi saya bantu untuk kasih template-nya. Teman-teman kreasikan desain presentasi itu dengan sebaik mungkin. Materinya berdasarkan jurnal yang sudah teman-teman dapatkan kemarin. Nggak usah nyari jurnal lagi. Oke? Oke? Gimana? Siap ya? Insya Allah, Bapak. Nah, kenapa harus presentasi? Kemarin teman-teman sudah berlatih gimana dalam menganalisa sesuatu dan menuangkan dalam bentuk tulisan. Kedua, tugas ini yang hari ini nih, yang untuk dipresentasikan pekan depan, itu untuk melatih teman-teman menyampaikan. Karena banyak ilmu yang disimpan di pikiran, itu juga tidak akan bermanfaat ketika teman-teman tidak bisa memaparkan. Oke, kita lakukan semuanya dengan santai, bertahap, dan tanpa harus menjadikan beban yang terlalu berat lah. Jadi nikmatin. Kalau memang nanti terjadi sesuatu ataupun teman-teman mengalami kendala, oh ini nggak ngerti nih Pak, silahkan nanti hubungi saya di grup, hubungi saya secara japri juga nggak apa-apa. Kita sharing, diskusi, bertanya, nggak masalah. Terus apa lagi yang mau saya sampaikan ya? Selanjutnya, ini masih info-info ya, belum masuk ke kuliah. Di e-kampus saya tidak bisa akses, kan memang itu full Bu Listian yang akses. Makanya saya minta teman-teman setiap tugas double kirim gitu. Satu di e-kampus itu sebagai record jejak akademik teman-teman. Kedua dikirimkan ke saya sebagai dosen pengampu bagi teman-teman. Jadi saya punya draft yang hasil dari tugas yang saya berikan. Tapi buat kedepannya, buat pekan depan nanti yang PPT itu dikumpulkannya jangan ke Japri, jangan lagi Japri ke saya. Nanti saya buatkan G Drive-nya, Google Drive-nya. Nanti email teman-teman saya minta. Putri kemarin udah kita buatkan ya G Form-nya. Iya, Bapak. Nah, nanti saya kirimkan atau Putri yang kirimkan Google Form-nya. Saya infokan ulang nanti di grup. Untuk teman-teman isi Google Form, saya dapat data teman-teman, nanti emailnya saya masukkan ke Google Drive di folder itu. Jadi teman-teman nanti otomatis sudah bisa mengakses foldernya dan tugasnya dikumpulkan ke folder tersebut. Jadi teman-teman sendiri itu bisa ngecek 24 jam, saya juga bisa ngecek terus siapa aja yang udah upload dan siapa aja yang belum. Nah, sama satu lagi terkait monitoring absensi, nanti saya buatkan juga absensi otomatis by Google Form juga. Nanti mungkin dibantu Putri atau saya minta tolong Mas Ferry atau teman-teman yang lainnya. Pada intinya setiap yang saya minta tolong bukan untuk memerintah teman-teman, tapi saya ingin kita sama-sama belajar sesuatu yang baru. Kayak Putri kemarin belum pernah bikin G-Form, oh ternyata bisa loh gitu. Dan udah mulai mengerti gimana membuat G-Form. Terus nanti saya ajarkan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi memang ini bukan masuk materi kuliah. Namun ini penting ketika teman-teman masuk dalam dunia praktis, dunia kerja, dan nanti ketika menyelesaikan skripsi juga ini akan membantu. Pada intinya bukan untuk memanfaatkan teman-teman untuk mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Enggak. Kita di sini saling belajar. Sip. Terlalu panjang nih pembukaannya, mukadimahnya. Baik, teman-teman,
Saya tidak banyak menyampaikan slide, jadi teman-teman coba dengarkan dan tulis, catat apapun yang teman-teman kira-kira anggap penting nih dari apa yang saya sampaikan. Jadi malam ini saya ingin full melihat semuanya nih, yang on cam. Jadi belum ada slide yang saya share. Baik, teman-teman, kita mulai nih terkait sistem fiskal dan moneter. Nah, sebenarnya pengantarnya sudah saya sampaikan di pertemuan kedua ya kemarin. Itu sebagai pengantar kita mengenal sedikit terkait sistem fiskal. Sesuai mata kuliah kita terkait kebijakan fiskal dan moneter Islam, teman-teman perlu ketahui bahwa semua kebijakan ekonomi pada akhirnya memiliki tujuan-tujuan sederhana, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi dalam arti penciptaan barang dan jasa. Jadi hal terpenting yang perlu dipahami dalam kebijakan ekonomi, akhir dari itu adalah tujuan sederhana yang ingin memacu pertumbuhan ekonomi dalam arti penciptaan barang dan jasa. Jadi ujung-ujungnya apapun itu pasti bermuara kepada dua hal, barang dan jasa. Jadi kebijakan ekonomi pada akhirnya memiliki tujuan-tujuan sederhana, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi dalam arti penciptaan barang dan jasa. Selanjutnya apa? Selanjutnya tidak hanya barang dan jasa, masih ada yang lain. Terus selain barang dan jasa bisa mengurangi pengangguran, terus menjaga kestabilan harga, memperlancar sistem pembayaran dan menjaga neraca pembayaran agar tetap positif. Nah, kalau misalkan berbicara ekonomi makro, nanti teman-teman akan lebih memahami itu karena teman-teman juga sudah pernah mendapatkan pengajaran terkait ekonomi makro, pasti paham nih terkait sistem pembayaran dan menjaga neraca pembayaran agar tetap positif. Itu sudah pernah didapatkan. Teori keseimbangan masih ingat? Oke, baik Anjar, silakan off cam. Teori keseimbangan masih ingat? Astagfirullah. Jika harga naik, barang turun, gimana sih? Gimana? Yang demand supply itu, Pak. Apa sih? Demand. Iya, jika barang banyak, Jika harga turun. Terus jika barang sedikit, harga naik. Itu teori keseimbangan, benar. Nggak tahu ya. Perlu nanti review lagi terkait materi ekonomi makro karena itu menjadi basic untuk lanjutannya daripada fiskal dan moneter. Dulu yang ngajar mikro makro siapa? Mikro Pak Sarwo, makro Pak Ali. Mantap tuh kalau Pak Ali beliau jagonya di mikro makro ekonomi. Kemarin kan ngajar makro, nah itu juga luar biasa. Beliau itu jagonya kalau di makroekonomi. Oke, kita lanjut ya. Selain memperlancar atau menjaga kestabilan neraca pembayaran itu, tujuan dari itu kan gini, untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam artian tidak ada yang loss cost daripada anggaran yang sudah ditetapkan di awal. Itu dalam APBN negara nanti akan teman-teman dapatkan terkait itu. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi pernah saya bilang, yang beberapa hal tadi, penciptaan barang dan jasa, mengurangi pengangguran,
Nah, itu semuanya tujuan-tujuan itu adalah untuk kebijakan jangka panjang. Apa sih kebijakan jangka panjangnya? Yang pertama nih, untuk kebijakan jangka panjang, peningkatan produktivitas yang dapat dicapai lewat peningkatan pendidikan dan penguasaan teknologi masyarakat. Nah, itu yang pertama nih, peningkatan produktivitas. Kedua, perubahan lembaga-lembaga seperti peraturan, birokrasi, tata kelola, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana ataupun simpelnya infrastruktur lah. Nah, itu beberapa poin untuk mencapai apa saja yang sudah kita sampaikan di atas tadi. Nah, poin barusan adalah itu proses yang dalam jangka panjang ataupun membutuhkan waktu lama. Nah, dalam ekonomi sehari-hari itu nggak bisa sifatnya praktis gitu, yang bisa kita terapkan. Kadang-kadang perlu cara yang lebih cepat untuk memudahkan agar perekonomian itu lebih membantu dan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat impact daripada kebijakan tersebut. Sebab gejolak perekonomian terjadi secara temporer. Misalnya gini, pelemahan mata uang dibanding mata uang negara lain. Nah, itu kan real time ya. Naik turunnya mata uang. Nah, itu tidak bisa kayak misalkan perubahan mata uang itu dibuat misalkan seminggu nih harus bisa berubahnya sepekan ataupun 2 bulan ke depan, enggak. Terkait perubahan nilai mata uang sifatnya real time. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang kedua, tingkat pengangguran yang meningkat, harga barang pokok yang bergejolak, terus tidak tersedianya uang tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah-masalah itu secara cepat, kadang-kala kita perlu nih untuk kebijakan dari pemerintah berupa kebijakan fiskal dan moneter dalam suatu sistem fiskal dan moneter. Nah, inilah yang membuat pemerintah merumuskan satu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang fiskal mengatur gimana pemerintah ataupun negara mendapatkan pemasukan dan gimana mengeluarkan membelanjakan pemasukan tersebut. Dan kebijakan satu lagi yaitu kebijakan moneter, bagaimana mengatur mata uang tetap stabil, terjaga nilainya, dan tidak terjadi inflasi yang uncontrol gitu, yang tidak terkontrol ataupun yang mengarah kepada failed state gitu, kegagalan negara. Nah, itu salah satu 2 poin penting yang akan kita bahas seterusnya. Nah, kita masuk nih terkait sistem fiskal dalam Islam itu seperti apa. Sistem fiskal dalam Islam adalah sistem pendapatan dan pengeluaran negara yang bersesuaian dengan doktrin ekonomi Islam. Pada dasarnya kebijakan fiskal itu kalau misalkan dilihat dari kebijakan fiskal negara Indonesia sama saja. Hanya saja ketika dalam perspektif Islam akan ada batasan ataupun poin-poin penting yang harus diperhatikan, dan semuanya itu harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Kayak hal-hal yang bersifat dengan riba, hal-hal yang berhubungan dengan spekulatif dan lain sebagainya, hal-hal yang itu saja sebenarnya. Jadi pada dasarnya bukan berarti ekonomi Islam itu menghapus ataupun tidak setuju dengan sistem yang sedang berjalan sekarang. Tidak seperti itu.
hanya beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dan itu memang tidak sesuai dengan doktrin ekonomi Islam. Terus sistem fiskal ini mencakup apa saja? Itu kan pertanyaannya. Yang pertama itu sistem fiskal mencakup besarnya pungutan pajak dan alokasinya pada mustahik yang berhak mendapatkan. Udah ngeh belum? Sistem fiskal ini mencakup apa saja? Yang pertama nih, terkait pungutan pajak. Poinnya pungutan pajak. Berapa besarannya dalam pungutan pajak dan alokasinya kepada siapa? Poin pertama itu, pungutan pajak, besarnya berapa, dan alokasinya kepada siapa. Terus keduanya apa? Besarnya pajak dan dikenakan pada siapa saja. Jadi cakupannya itu ketika dalam ketatanegaraan kayak misalkan Indonesia sekarang kan pajak tidak masuk instrumennya ya, instrumen pendapatan negara, karena memang negara kita itu bukan negara yang menganut doktrin Islam gitu. Dalam artian sistemnya gitu. Instrumennya tidak menggunakan instrumen Islam. Tapi sekarang sudah mulai menuju ke situ, apalagi nanti ketika rancangan undang-undang ekonomi syariah, ekonomi yang berbasiskan Islam akan lebih masif dan lebih banyak diterapkan di sektor-sektor kelembagaan yang formal, yang sifatnya formal. Oke, kembali ke yang tadi terkait sistem fiskal mencakup apa saja. Yang pertama terkait besarnya pungutan pajak. Maaf, astagfirullahaladzim, salah. Besarnya pungutan zakat. Tadi saya pertama bilangnya gitu nggak? Zakat kan? Pajak, Bapak. Pajak ya? Enggak, yang tadi sebelum ini terkait poin pertama. Zakat bukan Pajak. pajak. Bapak bilang Pajak. Berarti saya revisi, saya salah berarti. Maksud saya itu dalam Islam itu terkait cakupan sistem fiskal itu yang pertama besarnya pungutan zakat. Oke. Pungutan zakat. Besarnya berapa, terus dialokasikannya ke mana, siapa saja, begitu maksud saya. Kedua, oke, sebelum kita lanjut, terkait zakat, siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Nah, Fakir miskin. Oh, ini ngomong nggak, Pak? iya kan nanya, boleh. Fakir miskin, anak yatim, Heeh. Terus apa? mereka semua disebut apa? doa Pak. Saya juga dua, Pak. Ini Pak. Muzaki, penerima zakat apa gimana, Pak? Iya, kesemuanya itu yang mendapatkan zakat itu namanya apa sih? Orang-orang yang mendapat. Muzaki, mustahik, muzaki. Muzaki apa? Mustahik apa? Kan jadi review materi nih. Oke. Itu basic loh, semester 1 itu. Astagfirullah. Iya, Ayo. muzaki, penerima Muzaki zakat. siapa? Muzaki siapa? Mustahik siapa? Mustahik, pemberi zakat. Dibalik apa, Pak? Kebalik. Oh, kebalik teh, tuh kan. Yang benar Curiga. apa? Udah amal. Gak apa-apa, kan lagi diskusi. Mustahik itu buat orang-orang yang menerima zakat. Muzaki itu yang memberi. Nah, Ada gitu berapa maksudnya, Pak. mustahik? 7, 9. Berapa sih, teh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti ada yang benar. 7. Berapa ya? 8 bukan Pak? 8.
Benar nggak 8 asnaf? Siapa saja kalau memang 8? Kalau memang 8 siapa saja? Fakir miskin, ya Pak. Mm-mm. Terus Satu paket miskin. terus amil yang mengelola zakatnya. 2. Mualaf. Terus baru Budak 2 ya, ini. Anak yatim. Anak Fakir. 3. Budak. Mu'alaf siapa masuk lagi? nggak Pak? Mu'alaf. Fakir sama miskin beda tuh, Alaf, Pak. 2, masuk. Pak. Ya. Mu'alaf bisa nggak sih? Ya. Mualaf bukan bisa nggak bisa. Tapi masuk nggak sebagai mustahik. Kan kita bukan lagi mencari orang yang menerima, tapi itu memang udah ada ketentuan. Jumlahnya ada berapa orang sih? Ada 8 golongan kan, orang-orang yang berhak menerima zakat. Benar nggak? Betul. Ada yang pertama itu fakir, Kedua miskin. kedua miskin, Miskin. ketiga amil, Min. keempat mualaf, terus kelima ada hamba sahaya. Hamba sahaya dulu budak ya, tapi sekarang kan udah nggak ada. Terus ada gorimin. Gorimin apa? Orang yang terbebani hutang. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil apa? Mereka yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Sabilillah kaum yang salah. berjuang di jalan Allah ya. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal. Kalau fisabilillah ya yang berjuang di jalan Allah atau yang memperjuangkan agama Allah. Teman-teman masuk Ibnu Sabil atau masuk fisabilillah ini? Atau jangan-jangan masuk semua? Gorimin juga masuk, banyak tanggungan utang ya? Nah, itu tadi terkait siapa saja yang berhak menerima zakat. Oke, kita masih di poin pertama nih. Nah, itu salah satu cakupan daripada sistem fiskal. Yang pertama terkait besarnya pungutan zakat dan alokasinya pada mustahik yang berhak mendapatkannya. Nah, itu 8 orang tadi, 8 asnaf. Nah, yang kedua, besarnya pajak dan dikenakan pada siapa sih terkait pajak itu? Apakah harus dikenakan semua lapisan masyarakat? Nah, apakah memang pajak itu kepada siapa saja, nggak kenal kaya miskin gitu, kena pokoknya pajak semuanya. Di sini yang udah punya NPWP siapa saja? Kayaknya kalau udah kerja punya semua ya. Ada yang cuman kuliah doang nggak kerja? Ada. Ada. Ada, Pak. Oh, Ada. berarti ada yang belum punya NPWP. Seneng nggak dikerja nggak ditanya kerjaannya apa? Oke. Nah, poin yang ketiga adalah besarnya biaya perdagangan, impor dan ekspor dikenakan kepada sektor atau barang apa saja. Nah, dalam memanage ekonomi dalam skala makro, kita tidak hanya bertukar barang dengan misalkan skup kecilnya, kayak misalkan kita nih pembeli dengan warung atau dengan simpelnya kayak Indomaret, Alfamart dan segala macam. Tapi kan jual beli barang itu bisa bersifat nasional. Kita yang ada di Bekasi sekarang bisa bertransaksi dengan orang di Sumatera, bisa di Kalimantan dan sebagainya.
tidak hanya seluas itu, tapi skopnya bisa lebih luas, skopnya bisa internasional, dan itu antar negara. Nah, ketika berbicara antar negara berarti berbicara tentang impor ekspor. Ketika kita ataupun Indonesia ataupun pengusaha yang mengimpor barang dari luar, nah itu kan ada biaya masuk barangnya, benar nggak sih? Biaya masuknya yang disebut biaya apa? Biaya cukai ya. Nah, biaya cukainya berapa dan dikenakan kepada siapa saja. Terus satu lagi, ketika barang dari dalam dari Indonesia dikirim keluar, kan ekspor. Nah, terkait biaya perdagangan impor dan ekspor ini, biaya masuk dan biaya keluar barang itu berapa? Terus kepada siapa saja sih, sektor mana saja sih yang dikenakan itu? Kan beda-beda sektor, beda-beda nilai dari apa pajak masuknya, biaya cukainya gede kecilnya kan beda-beda nih, tergantung sektornya. Kayak misalkan sektor industri otomotif, terus kalau kita yang memang ngimpor barang cuman barang buat produk apa produktif, barang yang kita gunakan untuk diri sendiri. Kayak contoh nih teman-teman yang sering belanja online kayak di Shopee, di Lazada dan segala macam, atau Alibaba, kan ngirim barang dari luar nih. Nah itu kan otomatis kena pajak ya, atau kena biaya masuk, biaya cukai. Nah itu yang diatur dalam sistem fiskal dan akan menjadi pendapatan negara ketika besaran biaya cukai itu sudah ditentukan dan negara mendapatkan itu untuk anggaran pendapatannya. Oke. Terkait poin keempat, besarnya tarif dan penghapusan sistem kuota untuk produk-produk tertentu. Ini hal yang tidak diatur secara jenis barangnya gitu. Terkait poin kelima, besarnya cukai dan dikenakan untuk barang apa. Cukai itu ketika produk yang di dalam negeri yang juga beredar di luar, itu hampir sama kayak penjelasan poin yang 3 tadi. Intinya cukai dan dikenakan untuk barang apa saja. Kayak pernah lihat di ini nggak Mas Ferry yang di rokok itu? Gimana Pak? Di bungkus rokok pernah lihat hologram cukai? Yang kayak apa Pak? Soalnya jarang megang rokok Pak. Oh, tenang, nggak akan disidik kok. Nah, poin kelima itu besarnya cukai dan dikenakan untuk barang apa saja sih? Kan ada produk-produk yang kena cukai ya, kayak misalkan rokok dan sebagainya. Terus yang poin keenam, besarnya gaji pegawai pemerintah dan pengeluaran tetap lainnya. Itu untuk sebenarnya itu lebih mengarah kepada anggaran belanja. Kan poin-poin awal tadi itu anggaran pendapatan ya. Nah, yang poin besarnya gaji pegawai pemerintah dan pengeluaran tetap lainnya itu masuk ke poin anggaran belanja negara. Itu menjadi anggaran tetap gitu. Kayak misalkan gaji ASN, aparat sipil negara, PNS. Nah, itu kan pengeluaran tetap dari negara, benar nggak? Nah, dari mana memenuhi pengeluaran itu? Ya dari pemasukan. Pemasukannya bisa dari pajak, bisa dari zakat, atau bisa dari biaya masuk atau biaya keluar barang, impor ekspor itu. Nah, poin yang ketujuh yaitu besarnya tabungan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan, baik itu sifatnya infrastruktur dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, besarnya alokasi untuk utang pemerintah, subsidi, dan anggaran lainnya, dan sebagainya.
Ini kayak misalkan nih contoh sekarang, Indonesia punya utang berapa sih? Sekitar 6 ribuan triliun ya. Nah, itu setiap tahun utang itu dicicil. Bahkan bisa jadi ketika utang itu dicicil, bukan utang pokoknya yang dicicil, tapi hanya bisa ataupun hanya kuat dan mampu mencicil bunganya saja. Dan itu kejadian. 6.000 triliun utang Indonesia itu berbanding berapa tuh? Kalau misalkan dari APBN. APBN kita itu kan 2 ribuan triliun ya. 1/3. Lebih kecil APBN anggaran pendapatannya. APBN kita itu 2.000, tapi kita punya utang 6.000. Otomatis ya paling kita bisa menyisihkan sekian gitu. Kalau memang kita fokus gini nih, misalkan puasalah kita 3 tahun, kan per tahun dapat 2.000 triliun nih, bisa lunas lah 3 tahun utang luar negeri. Ya nggak bisa. Nanti kita nggak makan apa-apa tuh 3 tahun. Negara stagnan. Jadi yang dicicil itu hanya ada yang bisa dicicil pokoknya, tapi memang yang bisa dicicil ya kebanyakan dari hutang yang sudah ada, ya kita cuma membayar bunga hutangnya saja. Itu poin lain yang nanti mungkin bisa kita diskusi di lain waktu. Oke, ada berapa poin? Ada 8 poin. Ini kalau misalkan teman-teman mendapatkan referensi ini, teman-teman bisa membaca buku Ekonomi Islam 101. Nah, ini masuk ke referensi dulu. Teman-teman buku yang saya rekomendasikan untuk baca, Ekonomi Islam 101, terus terkait kebijakan fiskal dan moneter ya, buku Sejarah Ekonomi Islam, SPI, Sejarah Peradaban Ekonomi Islam ya. Sejarah Peradaban Ekonomi Islam itu yang ditulis sama Dr. Uis, bahasa Sunda gimana sih? Uis ya. Uis Amalia. Nah, beliau yang nulis buku itu, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, SPI maksud saya, maaf. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, itu buku yang recommended. Teman-teman bisa beli di online atau dimanapun yang bisa teman-teman jangkau untuk membeli buku itu. Tidak saya wajibkan untuk beli buku, tapi teman-teman punya referensi tidak hanya dari teman-teman searching di internet. Karena untuk basic keilmuan, teman-teman perlu untuk membaca dari sumber primer, sumber utama, yaitu buku, itu penting. Terus buku selanjutnya, tadi udah 2, buku Ekonomi Islam 101. Yang kedua, buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, itu ada juga bahasanya terkait sejarah, terkait sistem fiskal dan moneter masa lalu. Ketiga, maaf, buku Makroekonomi Islam. Makroekonomi Islam itu ditulis sama Dr. Adi Warman Karim. Sebentar, saya ada bukunya. Maaf. Ini yang recommended juga, ini buku saya dulu pas masih S1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kalaupun teman-teman tidak mau beli atau belum ada uang untuk beli, kayaknya di perpus sudah ada. Di perpus Pelita Bangsa udah ada, teman-teman bisa minjem atau baca-baca di sana. Di sini ada beberapa poin yang dibahas terkait sistem fiskal dan moneter pada masa Rasulullah atau pada masa lalu. Atau teman-teman bisa mengunjungi perpustakaan Cikarang Utara. Belum pernah ya perpus Cikarang? Atau di Karawang, teman-teman yang di Karawang juga bisa ke perpusnya Karawang. Kalau tidak salah ada
atau di perpustakaan Bekasi itu ada tuh yang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Setahu saya ada, kalau nggak salah ada. Nah, buku lain sebagai referensi untuk kuliah kita itu ini. Ini yang nulis Dr. Adi Warman Karim. Dr. Adi Warman Karim. Maaf, Insinyur Adi Warman Karim, saya salah sebut. Insinyur Adi Warman Karim. Beliau ada perspektif yang berbeda ketika membahas kebijakan fiskal dan moneter. Ini lebih enak sih, lebih renyah lah bagi teman-teman yang suka matematis ataupun ingin mendalami terkait makroekonomi, khususnya makroekonomi yang diterapkan di Indonesia. Ini recommended makroekonomi. Buku ini ada dua, ada mikroekonomi, ada makroekonomi. Jadi ada yang mikroekonomi Islam dan ada juga yang makroekonomi Islam. Terus yang tadi yang pertama saya sebutin ini yang ekonomi Islam 101, ini juga bagus. Namun di sini tidak begitu detail dibahas, lebih ke konsep umum si pembahasannya. Namun mencakup semua hal terkait ekonomi Islam 101. Karena kan cakupannya luas, ekonomi Islam. Terus di judulnya ekonomi Islam 101. 101 itu berarti kalau teman-teman mencari filosofis apa sih makna 101? Itu kan basic fondasi. Nah, itu makanya dinamakan ataupun diberi judul buku ini ekonomi Islam 101. Dan ini penting untuk membangun fondasi awal teman-teman memahami ekonomi Islam. Kalau buku lain economics itu perlu teman-teman dalami lagi, tapi saya tidak merekomendasikan untuk materi kuliah ini. Banyak banget teman-teman yang harus mikirin harus beli buku atau harus baca buku. Ya cukup yang 3 tadi, tapi kalau emang rajin bisa beli buku yang judulnya economics. Bukunya warna oranye kalau tidak salah saya. Penerbitnya Mitra Wacana Media. Ya kalau nggak salah begitulah. Itu saya punya juga pas masih S1. Jadi saya S1 itu termasuk yang suka koleksi buku walaupun tidak baca semua, tapi saya punya referensi utama ketika butuh poin-poin yang perlu untuk saya dalami lagi gitu. Oke, kita lanjut ke materi terkait sistem fiskal Islam. Sistem fiskal Islam harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibanding kepentingan aparatur pemerintahan itu sendiri. Kan APBN itu diatur oleh aparat pemerintahan. Dalam hal ini Direktorat Kementerian Keuangan. Domainnya domain Kementerian Keuangan terkait APBN. Nah, justru aparatur pemerintah negara adalah pegawai negara yang seharusnya menjadi teladan di masyarakat, baik profesional, terus baik profesional dan moral, sebab pengelolaan negara berada pada mereka. Sistem kontrol secanggih apapun tidak akan berhasil jika moral pegawainya sendiri tidak bobrok dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam ketika merumuskan suatu sistem itu menjadi poin penting ketika bahasannya adalah siapa sih yang membuat satu kebijakan terkait sosial masyarakat ataupun muamalah masyarakat. Nah, itu orang-orangnya juga harus yang benar, dalam artian dia paham tidak hanya keilmuan ataupun hal yang sedang dia jalani, tapi dia punya basic diri yang bagus moralnya. Dan ini yang membedakan ketika kita membahas sistem ekonomi yang sifatnya umum, konvensional dengan sistem ekonomi yang Islam. Karena Islam tidak hanya membangun ekonomi itu sendiri, tapi juga membangun ekonom ataupun ekonomi itu, kalau saya bilang ekonom itu berarti orang-orang yang terlibat dalam ekonomi.
Kalau ekonomi itu ya proses yang terjadi transaksinya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Itu ekonomi. Misalkan nih, saya bersepakat dengan teman-teman dalam beberapa poin dari tadi, kita memberikan saya memberikan suatu paparan kepada teman-teman, ini terjadinya satu interaksi dan ini bisa disebut ekonomi juga. Proses yang terjadi sekarang ini adalah proses ekonomi. Saya transfer knowledge kepada teman-teman, transfer pengetahuan maksud saya. Ini bagian dari transaksi. Teman-teman menyimak, saya mendapatkan attention, perhatian dari teman-teman, itu bagian dari transaksi dan itu bagian dari muamalah. Secara Islam artinya muamalah atau secara bahasa gamblangnya itu ekonomi namanya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini biar teman-teman dapat nih logikanya. Ketika saya menyampaikan itu, siapa sih yang menyampaikan? Saya kan. Orangnya gimana gitu. Baik nggak? Kalau yang menyampaikannya orangnya nggak baik, otomatis apa yang disampaikan juga belum tentu baik gitu. Ataupun bisa baik tapi dia menutupi apa yang ada pada dirinya. Nah, itulah dalam Islam diatur tidak hanya apa yang disampaikan, tapi yang menyampaikan juga harus pantas untuk menyampaikan itu, atau harus memang mampu menyampaikan itu. Nah, dalam hal kebijakan juga sama. Jangan sampai membuat satu kebijakan bisa, tapi dalam hal praktek dia sendiri melanggar kebijakan yang dibuat itu sendiri. Nah, itulah yang poin penting yang digarisbawahi dalam doktrin ekonomi Islam. Jadi gimana seharusnya? Nah, hendaknya setiap penguasa ataupun pemerintah memperbaiki moral para pejabat dan aparatur di bawahnya dengan cara kalau misalkan dalam Islam itu memberikan contoh teladan yang baik. Kalau misalkan teman-teman ingat mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam dulu kan sempat yang masa Sayyidina Umar, gimana itu? Ketika beliau menjadi khalifah sampai malam-malam ngontrol masyarakat, keluar melihat gimana sih kondisi real daripada masyarakat sendiri, yang sampai pernah bertemu dengan satu keluarga yang ibunya memasak batu. Pernah ingat cerita itu? Nah, itu bagian dari kontrol pemerintahan ataupun pengawasan langsung yang khalifah pada masa itu lakukan. Bagaimana Sayyidina Umar malam-malam turun ke masyarakat melihat sendiri. Nah, itu poin yang ingin kita bahas dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dan kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita punya jabatan dimanapun, yaitu amanah dan tanggung jawab itulah yang paling penting. Dan itu poin yang ditekankan dalam Islam. Mau kita bermuamalah di manapun dan sama siapapun dan membuat kebijakannya apapun, itu harus diawali dari diri sendiri. Dan harus memberi contoh. Poin selanjutnya terkait yang contoh dari aparatur negara. Tadi yang poin pertama bagaimana Umar mencontohkan itu, yang kedua bagaimana gaji pegawai harus layak dan bersaing dengan jenjang karir. Nah, ini poin juga ketika mirisnya fenomena yang terjadi dengan guru honorer dan karyawan magang. Mungkin yang di sini tidak begitu merasakan, tapi yang di pelosok-pelosok ataupun yang di daerah-daerah, guru magang dapat gaji sekian ratus ribu, tapi digajinya dalam tempo 3 bulan baru turun gajinya. Padahal buat kehidupan sehari-harinya itu tidak cukup. Nah, ini realita. Terus yang poin selanjutnya juga, negara menghukum secara tegas para pelaku pelanggar hukum karena pembiaran akan mengakibatkan wibawa hukum menjadi runtuh. Nah, ini poin penting yang hendaknya setiap penguasa memperbaiki moral para pejabat. Ini tidak masuk secara langsung ke poin
sistem fiskal, tapi menjadi support system daripada kebijakan fiskal itu sendiri. Nggak maksud saya? Yang ingin saya sampaikan ini kan hal yang di balik layar sebelum suatu kebijakan itu dibuat. Nah, ini poin penting terkait sistem kebijakan fiskal Islam dalam perspektif Islam. Bahasan kita, sistem fiskal yang dikehendaki dalam Islam itu seperti apa sih? Sistem fiskal yang kita harapkan atau yang diidam-idamkan yang menjadi alternatif, yang menjadi primadona. Ini bagus nih kata-kata. Yang menjadi primadona itu yang seperti apa? Simple sebenarnya terkait sistem fiskal yang seharusnya ada. Poinnya adalah murah dan sederhana. Itu sistem fiskal yang murah dan sederhana itulah yang seharusnya bisa diterapkan, bisa dibuat dan bisa dijalankan. Nah, sistem fiskal dalam Islam ini berisi pokok-pokok kebijakan sebagai berikut. Apa saja sih yang menjadi poin-poin penting dalam sistem kebijakan fiskal di perspektif Islam? Yang pertama adalah zakat. Nah, ini akan kita bahas nanti. Zakat itu akan kita uraikan karena dari zakat sendiri nanti akan ada poin hendaknya gimana sih cara-cara yang perlu dilakukan dalam poin zakat. Terus walaupun kita sudah sempat menyentuh di awal tadi terkait zakat, besarnya pungutannya dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang masuk kepada pokok kebijakannya. Pokok kebijakan daripada sistem fiskal itu yang pertama adalah zakat. Ini dalam perspektif Islam ya, terkait kebijakan fiskalnya. Dan dalam Islam, zakat adalah pungutan wajib. Siapa sih yang di sini nggak bayar zakat? Saya rasa semuanya bayar zakat. Kalau misalkan memang teman-teman belum mampu zakat fitrah, yang memang wajib tiap tahun apa? Zakat fitrah. Kalau memang belum mampu zakat mal, ya teman-teman tiap tahun pasti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Benar? Walaupun sekarang bukan teman-teman yang ngeluarin, tapi ayah, ibu, ataupun keluarga teman-teman yang membayar zakat kita. Oke, poin pertama adalah zakat. Poin kedua, pajak. Nah, pajak ini nanti banyak bahasan juga, ada sekitar 4 poin. Berapa poin? 5, 6, 7, 8, 9. Ya, lebih kurang 9 poin. Kalau zakat nanti kita dalemin. Terus yang terkait pajak yang harus dipungut berapa dan sektor mana saja dan siapa saja yang kena pajak. Nanti juga akan kita bahas terkait pokok-pokok kebijakan daripada kebijakan fiskal ini. Poin pertama zakat, poin kedua pajak. Pajak ini nanti ada sekitar lebih kurang ya Allah 9 poin. Dan poin ketiganya adalah saya cek lagi. Maaf. Poin pertama zakat, poin kedua pajak, poin ketiga biaya impor, terus poin keempat ada cukai, poin kelima gaji pegawai negara, poin keenam operasional negara, poin ketujuh pembangunan sarana dan prasarana, poin ke-8 hutang, poin ke-9 subsidi, poin yang terakhir yaitu subsidi, berarti hanya sampai subsidi 9 poin, maaf. Jadi saya ulangi, tadi saya sempat ulang. Poin bahasan nantinya yang akan dibedah satu-satu
terkait pokok-pokok kebijakan fiskal dalam Islam. Pertama zakat, yang kedua pajak, biaya impor ya, tulisannya biaya impor. Yang keempat cukai, dan yang kelima gaji pegawai negara. Keenam operasional negara, ketujuh pembangunan sarana dan prasarana, kedelapan hutang, yang terakhir subsidi. Nah, itu poin-poin kebijakan fiskal Islam, pokok-pokok kebijakannya yang nanti akan kita bedah. Terkait materi kebijakan moneter, mudah-mudahan ini kan satu semester ya, kita masih ada pertemuan sebelum UTS, sekitar 3 pertemuan lagi, benar nggak, sebelum UTS? Nanti terkait moneter kita bahas setelah UTS, kita selesaikan fiskal sampai UTS. Untuk perkuliahan malam ini materinya itu, saya sudah mengawali untuk masuk nih, kita udah masuk ke materi sistem kebijakan fiskal. Nanti di akhir sebelum UTS, mudah-mudahan saya bisa memenuhi itu. Kita akan belajar dari praktisinya langsung. Nanti akan saya undang dosen tamu untuk sharing sama teman-teman bagaimana sih real kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi penting bagi teman-teman untuk mendapatkan satu wawasan baru dan tidak hanya menonton dari buku ataupun internal kampus yang misalkan sesama dosen saja yang mendapatkan, tapi gimana dalam dunia praktisi kita dapat belajar dari mereka. Mudah-mudahan saya dapat teman yang bisa bantu saya yang dari Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman di sini. Oke, cukup sekian kuliah pada hari ini. Untuk tugasnya tadi udah saya sampaikan di awal. Hari ini juga nggak ada kuis. Udah ada yang mulai ngelap-ngelap mata. Tetap semangat, sabar. Insya Allah udah mau selesai. Minggu depan mau ketemu atau online? Minggu depan mau ketemu atau online? Pengennya offline, Pak. Plan ketemu. Offline ya? Iya. Hari ini ada offline nggak? Nggak ada. Nggak jadi. Bukannya Pak Sakum katanya mau pagi. Tapi online, Pak, pagi juga. Oh, baiklah, mudah-mudahan minggu depan bisa online ya. Semoga ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa dipaksakan juga. Atau kalau emang teman-teman punya ide untuk kuliah offline, nanti cari tempat outdoor yang itu aman. Misalnya yang nggak dibubarkan, kita kuliahnya di luar. Di Meikarta. Yang kondusif tapi jangan outdoor, tapi kalau nggak kondusif ya sama aja. Limo. Bebas. Saya ingin jadi ini sharing dulu nih sebelum teman-teman terlelap malam ini. Belajar itu sebenarnya simpel. Kita tidak harus terbebani. Kita belajar dalam ruangan di kelas, nyimak papan tulis, nggak harus seperti itu kok. Kalau teman-teman pernah searching ataupun scroll gimana sih Google mempekerjakan karyawannya itu kantor nggak seperti kita. Kantor di dalamnya ada wahana permainan, itu sama kayak kantor Tokopedia kalau teman-teman tahu. Di kantor Tokopedia itu bukan meja terus disekat-sekat, nggak kayak gitu. Di kantornya itu ada sport yang memanjakan karyawannya, dalam artian ketika mereka stres, relax gitu, menikmati pekerjaannya itu, enjoy.
nggak boleh terbebani. Saya pun ketika saya dalam kondisi yang wah kayaknya ini nggak bisa ngerjain nih di rumah, misalkan nih saya lagi ngejelasin teman-teman nih, tadi kan habis moderator, sorry saya moderator Sekolah Sejarah Peradaban Islam dari Visi Peradaban Foundation, dan itu habis kegiatan yang tadi saya bilang ke siapa dari Putri ya, makanya kelasnya diganti, terus pulang jadi moderator, stres, pikirannya agak sumpek, ngajar lagi, nanti misalkan nanti ada jam 10 masih ada Zoom meeting. Nah biasanya dalam keseharian saya itu kalau udah kayak gitu saya nggak bisa di rumah gitu, saya harus nyari tempat ngopi santai duduk. Nah saya juga ingin menerapkan itu kepada teman-teman, jadi kita memang perlu ganti-ganti suasana biar nggak bosen. Oke, mudah-mudahan kita bisa kuliah offline minggu depan. Kalaupun nggak bisa, berarti kita tetap online, atau teman-teman ada rekomendasi tempat untuk kita outdoor, tapi yang tetap kondusif. Oke, cukup sekian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Amonnya. Pak mau tanya, tadi kan disuruh buat PPT ya Pak, buat tugas. Itu dikumpulinnya minggu ini apa buat nanti Pak? Sekalian presentasi. Jumlahnya berapa sih? 20-an ya? 22 Bapak. 22. 22. Putri minta tolong dibagi 4 kelompok. Nanti dapat jatah presentasi 5 menit per kelompok ketika pertemuan berikutnya. Nah, berarti untuk pertemuan besok 5 orang harus memaparkan hasil PowerPoint-nya. Gitu ya. Setelah presentasi dari teman-teman 5 orang Kan itu. untuk materi. Gimana? Maaf dipotong. Untuk materinya kan kita beda-beda ya Pak. Beda-beda. Jadi satu orang itu satu jurnal terus dipresentasiin, tapi harus ada 5 orang gitu Pak. Dalam satu, misalnya minggu depan itu 5 orang yang presentasi, tapi dia beda-beda jurnal gitu Pak. Iya, beda-beda jurnal. Poin yang ingin saya nilai sih lebih kepada gimana sih teman-teman dalam menjelaskan sesuatu, bukan dalam konteks benar salah gitu, tapi gimana teman-teman kemampuannya dalam mempresentasikan sesuatu. Kemampuan public speaking-nya yang dinilai. Banyak hal yang kita mengerti tapi tidak bisa kita jelaskan, itu PR besar lah bagi kita. Nah, ini yang sedang teman-teman dilatih gimana menyampaikan pemahaman yang secara personal untuk dipahami oleh orang lain. Itu poinnya ya, bukan benar salahnya. Bahkan saya sampai sekarang tidak mengomentari hasil review jurnal. Nanti di ujung-ujung aja kita komentarinnya. Ya. Yang pasti saya buka kok punya teman-teman. Ada yang langsung copy paste. Siap. Nanti kita bahas di ujung, jangan bahas sekarang. Intinya teman-teman yang dinilai itu prosesnya loh. Sekarang tidak sedang dinilai benar salahnya. Oke, poinnya itu. Yang penting teman-teman mengerjakan, ikhtiarnya itu, prosesnya itu yang dinilai. Ketika tidak ngerti, nanya. Soalnya kalau nggak mau nanya, ya jadinya jalan-jalan, ntar bisa jadi sesat. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita cukupkan kelas pada malam yang berbahagia ini.
Yang nutup, silakan Siti Lailatul Marwiyah, nutup kelas malam ini. Oke teman-teman, untuk pertemuan malam ini mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari Bapak dosen kita semua. Ditutup dengan doa kafaratul masjid, subhanaka Allahumma wa bihamdika astagfiruka. Itu doa teman-teman, doa. Dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.